بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di hari yang kelima di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Ada banyak ayat Quran dan ada banyak hadis yang berbicara tentang kewajiban umat Islam menuntut ilmu. Misalnya ada hadis yang sangat populer, talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki, bagi perempuan. Kita sudah melaksanakan ini, walaupun masih ada negara misalnya Afghanistan, itu kan masih membatasi pelaksanaan pendidikan atau menuntut ilmu bagi para wanita. Ada lagi misalnya hadis yang mengatakan utulbul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir sampai mati. Ini juga sudah diterapkan yang dalam dunia barat sering disebut dengan long life education, pendidikan seumur hidup. Saya kira kita juga sudah menerapkan ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebenarnya ajaran Islam bukan hanya pada sampai kewajiban kita menuntut ilmu, tapi lebih daripada itu banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan pentingnya kita menemukan ilmu, bahkan mengembangkan ilmu itu menjadi teknologi. Para ilmuwan itu mempersyaratkan, terutama ilmuwan yang orientalis ya Pak, ilmuwan yang menganggap ilmu itu bisa ditemukan harus bebas nilai. Karena itu mereka cenderung tidak beragama. Karena kalau beragama mereka menganggap temuannya itu dianggap tidak bebas, dipengaruhi oleh pandangan agama. Karena itu para ilmuwan orientalis itu cenderung tidak mempercayai adanya agama. Bahkan mereka berpandangan agama itu adalah lartu. Para ilmuwan itu mempersyaratkan cara menemukan ilmu itu ada 5. Yang dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya dengan menggunakan alat indrawi. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan rasa. Itu secara sederhana, walaupun untuk bisa mengkaji lebih dalam, itu didukung oleh peralatan atau teknologi. Misalnya ketika dokter untuk mengetahui penyakitnya apa, dia akan menggunakan alat pendengaran. Itu sebetulnya lanjutan dari pendengaran. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran surah Al-Anfal misalnya Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya manusia itu ketika lahir tidak membawa apapun, artinya tidak membawa ilmu. Walaupun dalam ayat lain dikatakan bahwa cikal bakal manusia memiliki iman itu sudah ditanamkan ketika dalam kandungan. Alastu birabbikum, kalau syahidna misalnya ya. Tapi itu dalam konteks kondisi beragama. Tapi ilmu pengetahuan yang dibawa oleh manusia itu tidak ada. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Tapi lanjutan ayat itu mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Maka kami jadikan bagi mereka itu adalah sam'a, pendengaran, absara, penglihatan, wal afidah, hati, yang itu mestinya mereka syukuri. La'allakum tashkurun, atau dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut seharusnya potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati itu dimanfaatkan. Jadi kalau kita lihat ayat ini jelas sekali ya bahwa untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu memang antara lain dalam ayat itu harus menggunakan pendengaran dan penglihatan. Tentu saja dalam konteks yang lebih diperluas, dipertajam, dan dilengkapi dengan peralatan. Atau misalnya lebih tegas lagi Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan kata Allah isi neraka itu jin dan manusia. Jadi jin duluan. Lahum qulubum la yafqahuna biha. Kepada mereka itu diberikan hati, tetapi hati tidak digunakan untuk mengenal ciptaan Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Allah berikan kepada mereka penglihatan, tetapi atau Allah berikan kepada mereka mata, tetapi mata itu tidak mereka gunakan untuk melihat ciptaan Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Kepada mereka itu diberikan telinga atau pendengaran, tetapi tidak digunakan untuk
mendengarkan berbagai peristiwa yang diciptakan Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu ayat itu kan para mufassirin mengklasifikasi menjadi dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat Al-Quran yang baru bisa diterjemahkan, baru bisa dipahami, baru bisa diketahui maksudnya kalau dia diterjemahkan dengan mengkaji peristiwa alam. Yang dalam ilmu pengetahuan disebut dengan peristiwa empirik, peristiwa nyata. Peristiwa empirik, peristiwa nyata atau peristiwa alam itu bisa dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan 5 alat indrawi tadi. Mata, telinga, hidung, alat peraba, dan alat perasa. Itu baru ayat Al-Quran itu bisa dimaknai apa maksudnya. Karena itu ketika ayat Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, terutama ayat-ayat kauniyah, itu belum banyak dipahami. Kenapa? Karena memang pengetahuan dan wawasan manusia dalam konteks kehidupan duniawi masih sangat terbatas. Walaupun kita selalu mengatakan Muhammad itu tidak pernah kuliah di perguruan tinggi, tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tidak pernah belajar ilmu astronomi, tidak pernah belajar ilmu tentang pandangan jarak jauh atau lensa. Tetapi banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu gitu ya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu, dan waktu itu memang belum bisa diketahui maknanya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika pemerintahan Harun ar-Rasyid, kemudian dilanjutkan pemerintahan Al-Ma'mun pada abad ke-8, barulah Al-Quran itu dikaji secara mendalam dan didukung oleh pemerintahan. Kan tadi sekali lagi saya katakan memang kalau pada tahap awal masih bisa dengan menggunakan kemampuan yang ada dalam diri kita. Tetapi dalam tahap pelanjutan kan tidak bisa, harus ada dukungan berbagai fasilitas dan teknologi, dan itu baru bisa dilakukan kalau ada keberpihakan baik orang agnia maupun pemerintahan. Nah, karena itu di zaman Harun ar-Rasyid kemudian lanjut Al-Ma'mun, itu banyak sekali temuan-temuan yang diperoleh karena keberpihakan pemerintahan khilafah Bani Abbasiyah ketika pemerintahan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Misalnya berdirinya Universitas Al-Azhar yang sekarang menjadi universitas tertua di dunia. Itu didirikan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Saya ambilkan contoh saja, ini bukan bernostalgia, tapi paling tidak mudah-mudahan memotivasi kita semua. Pada akhir abad ke-14 atau abad ke-15, dulu kan pernah diadakan pertemuan pimpinan-pimpinan negara Islam di Indonesia. Yang topiknya waktu itu menyambut abad ke-15 sebagai abad kebangkitan umat Islam. Dan waktu itu orang berharap banyak kebangkitan Islam di bidang peradaban dan ilmu pengetahuan itu datang dari Indonesia. Sebetulnya kita waktu itu kan cukup berbangga, ya. Misalnya Habibie itu kan menemukan dan mengembangkan ilmu bahkan teknologi dirgantara. Hanya sayangnya mungkin Allah menghendaki lain sehingga apa yang diinginkan oleh Habibie itu tidak mendapat dukungan pemerintah setelah Soeharto. Dan ketika beliau menawarkan diri untuk menjadi direktur, tidak disetujui oleh penguasa waktu itu ya. Padahal kalau disetujui tanpa dukungan pemerintah Indonesia, mungkin dengan kerjasama internasional juga bisa dikembangkan teknologi dirgantara itu. Karena itu hari ini kan puluhan ribu tenaga ahli yang sudah dididik itu kan bertebaran di mana-mana, diterima perusahaan-perusahaan penerbangan di luar negeri. Jadi sekali lagi bahwa tidak mungkin ayat-ayat kauniyah yang berbicara tentang ilmu pengetahuan teknologi itu bisa kita kaji, bisa kita kembangkan tanpa ada dukungan fasilitas, terutama pembiayaan dan pemerintah berkuasa. Saya ambilkan contoh misalnya ketika pemerintah Al-Ma'mun, kita kan kenal yang namanya Ibnu Haytham. Saya 2 bulan yang lalu juga membaca artikel ditulis secara internasional. Mereka mengagumi Ibnu Haytham yang hidup pada abad ke-8 di masa pemerintahan Al-Ma'mun. Beliau adalah orang yang menemukan dan mengembangkan ilmu tentang pengamatan jarak jauh, optik gitu Pak. Dan itulah cikal bakal HP sekarang. Jadi kalau sekarang kita bicara dengan teman kita di Inggris, suaranya bisa kedengaran, mukanya bisa kelihatan, itu adalah jasa Ibnu Haytham. Yang memang sampai di situ saja, tapi setelah itu karena umat Islam kalah perang salib, akhirnya pengetahuan tidak berkembang lagi. Dan negara-negara Islam banyak yang miskin sehingga tidak mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama teknologi yang tadi berasal dari ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Yang kedua misalnya, yang menemukan ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu kan ditemukan juga abad ke-8. Yang hari ini oleh Muhammadiyah kan dipakai.
yang disebut dengan ilmu falak atau ilmu hisab. Bagaimana menghitung waktu itu yang mendasarkan kepada peristiwa peredaran bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi yang disebut dengan ilmu sistem tata surya. Itu juga ditemukan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizi. Itu sama juga, jadi sampai di situ berhenti juga. Ketika saya sekolah di SD, SLTP dan STA, dulu saya tidak diajari matematika, Pak. Yang diajarin apa waktu itu? Ilmu aljabar. Ilmu aljabar logaritma itu juga ditemukan pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Banyaklah, saya pikir kalau kita bernostalgia. Tapi intinya adalah memang semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dengan mengkaji Al-Quran, terutama ayat-ayat kauniyah, itu memang agak sulit dilakukan secara pribadi-pribadi. Tentu harus ada keberpihakan penguasa, ada keberpihakan para agniya. Dan itulah yang hari ini masih dihadapi umat Islam, kesulitan bagi kita. Ada beberapa negara Islam yang cukup kaya, tapi mungkin orientasinya tidak ke situ ya. Saya misalnya baca ada sebuah kepala negara yang punya mobil ribuan. Nggak tahu ya sumber dananya, tapi kayak yang pribadi. Sebetulnya kalau itu digunakan untuk melakukan penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah dalam rangka pengembangan teknologi, mungkin akan lebih banyak bermanfaat bagi umat Islam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasru minallah fatul karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.